Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu-Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas Bu-Ibu yang hadir dalam pertemuan kali ini, yaitu melanjutkan dari modul pengelolaan keuangan keluarga. Kita lanjut di langkah 4, yaitu mengendalikan anggaran. Selanjutnya kita langsung masuk ke film 1B, Bu-Ibu ya. Berhubung saya tidak bawa laptop, marilah kita membuka buku pintar halaman 51. Oke Pak. Oke, monggo dibaca sarang-sarang nggih. Siap Pak. Pendamping Bu Lili, jangan lupa besok datang ke pertemuan ya, akan ada pelatihan mengelola keuangan. Monggo Bu Lili. Lili ya Pak. Di pertemuan tersebut kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Saya harus memilih mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang keinginan, supaya jumlah pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Pengeluaran yang seimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Pak Rusli, monggo. Rusli ya. Untuk apa amplop ini Bu? Monggo Bu Lili. Jadi amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga Pak. Jadi upah yang kita terima Ibu satukan, lalu uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop ini. Ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik ya harus dipakai untuk bayar listrik saja, tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi semua pengeluaran kita terkendali Pak. Tapi setiap memakai uang kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu Pak. Terima kasih. Jadi setelah menonton atau membaca buku pintar halaman 51, monggo ibu-ibu diskusi tentang bagaimana keluarga Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya. Monggo saya kasih waktu beberapa menit. Iya Pak. Ampun Bu. Ampun Pak. Gini, jadi pesan yang diambil dari cerita tersebut yaitu untuk mengendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang telah dibuat agar tetap berimbang dengan pendapatan. Jadi di sini ada dua cara untuk mengendalikan pengeluaran di buku. Jadi yang pertama adalah sistem amplop. Sistem amplop adalah memasukkan uang pendapatan ke dalam amplop sesuai dengan jenis dan jumlah pengeluaran yang telah dianggarkan. Yang kedua, sistem catatan kas harian, mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran setiap hari, kemudian mengecek saldonya secara berkala, harian atau mingguan. Jadi itulah tadi pesan yang terkandung dalam film tersebut nggih. Nggih Pak. Langsung saja masuk ke poin 8 nggih. Catatan kas harian. Monggo dibuka buku pintar halaman 52. Pak Rusli monggo dibaca. Lembar cerita 1C. Oke, yang tanggal tanggal 3 Februari
Februari tahun 2013, Ibu Lili menerima upahnya bekerja di sawah sebesar Rp15.000 sepulangnya dari sawah. Sepulangnya dari sawah, ia membeli bahan makanan di pasar sebesar Rp10.000. Sisanya ia berikan kepada Dewi untuk ditabungkan di sekolah sebesar Rp5.000. Tanggal 4 Februari 2013, Pak Rusli memberikan Ibu Lili Rp30.000 dari upahnya bekerja. Ibu Lili memberikan 1.500 kepada Dewi dan 1.000 kepada Agus untuk uang jajan. Ia juga memasukkan uang Rp2.500 ke dalam amplop untuk membeli pulsa dan 10.000 untuk arisan PKK. Untuk memasak, ia pergi ke pasar membeli bumbu, sayur dan ikan senilai Rp15.000. Tanggal 5 Februari 2013, Ibu Lili bekerja kembali pagi ini dan mendapat upah Rp15.000, sedangkan Pak Rusli mendapat Rp30.000. Ibu Lili belanja makanan di pasar sebesar Rp15.000, memasukkan uang ke dalam amplop untuk membayar utang Rp10.000 dan pulsa telepon Rp2.500. Ia juga memberikan uang jajan ke Dewi sebesar Rp1.500 dan ke Agus Rp1.000. Tanggal 6 Februari 2013, sama seperti hari kemarin, Ibu Lili mendapat upah Rp15.000 dan Pak Rusli Rp30.000. Ibu Lili menyisihkan uang ke dalam amplop untuk membayar listrik sebesar Rp20.000, membeli perlengkapan mandi dan cuci sebesar Rp25.000. Sisanya ia belanjakan makanan sebesar Rp12.000. Selain itu, Dewi meminta uang jajan sebesar Rp15.000 dan Budi sebesar Rp1.000. Oke, terima kasih Pak Rusli. Monggo dilanjut tanggal 7 oleh Bu Lili. Baik, saya lanjutkan. 7 Februari 2013, hari ini hanya Pak Rusli yang bekerja dan membawa pulang uang sebesar Rp30.000. Ibu Lili segera menyisihkan uang tersebut untuk membayar arisan di lingkungan sebesar Rp5.000 dan membeli makanan sebesar Rp15.000. Ia juga memberikan Rp1.500 kepada Dewi dan Rp1.000 kepada Agus untuk jajan di sekolah. 8 Februari 2013, Pak Rusli kembali bekerja dan memberikan uang upahnya sebesar Rp30.000 kepada Ibu Lili. Ia membeli bahan makanan atau membeli bahan masakan sebesar Rp13.000 dan memberikan uang jajan sebesar Rp1.500 kepada Dewi dan Rp1.000 kepada Agus. Dan pada tanggal 9 Februari 2013, Ibu Lili dan Pak Rusli tidak bekerja hari ini. Ibu Lili belanja di pasar untuk makan keluarganya sebesar Rp10.000. Ibu Lili juga menyimpan Rp5.000 ke dalam amplop untuk membeli pulsa telepon. Sampun, Pak. Ya, itu dari lembar cerita 1C ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mengisi tabelnya, gitu. Jadi di sini tanggal 3 Februari Bu Lili menerima upah sebesar Rp15.000. Jadi kemudian pengeluaran untuk masak Rp10.000, jadi sisa Rp5.000. Tabungan Dewi Rp5.000, jadi saldonya 0. 4 Februari upah Bapak Rp30.000. Untuk uang jajan Dewi pengeluaran Rp1.500, jadi sisa Rp28.500. Uang jajan Agus Rp1.000, jadi sisa Rp27.500. Uang jajan Agus Rp1.000, pulsa telepon Rp2.500, arisan PKK Rp10.000, masak Rp15.000. Jadi sisa saldo di tanggal 4 Februari adalah Rp0. Untuk tanggal 5 Februari upah ibu Rp15.000,
upah bapak 30.000, kebutuhan untuk memasak 15.000, jadi sisa 30.000. Utang tetangga 10.000, terbayar, sisa saldo 20.000. Pulsa telepon 22.500, sisa saldo 17.500. Uang jajan Dewi dan uang jajan Agus sebesar 2.500, jadi sisa saldo di tanggal 5 adalah 15.000. 6 Februari upah ibu 15.000, upah bapak 30.000, jadi total 60.000. Untuk bayar listrik 20.000, sisa saldo 40.000. Perlengkapan mandi, cuci 25.000, masak, uang jajan Dewi, uang jajan Agus masing-masing 12.000, 1.500 dan 1.000, jadi sisa saldo 500 rupiah. Kemudian tanggal 7 Februari uang bapak 30.000, untuk arisan lingkungan 5.000, untuk memasak, keperluan memasak 15.000, uang jajan Dewi 150, 1.500, dan uang jajan Agus 1.000, jadi sisa saldo di tanggal 7 Februari adalah 8.000. Ya, dari situ ada yang ditanyakan ibu-ibu tentang mengisi tabel? Tidak ada Pak, jelas Pak. Jadi untuk total pendapatan, total pengeluaran dan sisa uang di akhir minggu, seperti contoh ini ya Bu, sampaikan bahwa Ibu Lili memiliki kelebihan pendapatan pada akhir minggu. Sangat penting diperhatikan ya ibu-ibu, jika ada sisa pendapatan maka kita harus menabung untuk kebutuhan yang belum dibayarkan atau untuk berjaga-jaga. Catatan kas harian harus dilihat setiap akhir minggu atau bulan agar tidak ada pengeluaran yang melebihi anggaran. Jadi itu ibu-ibu ya. Jadi intinya catatan kas harian ini sebagai dasar untuk kita mengetahui keluar masuknya pengeluaran dan pemasukan ya Pak ya. Jika itu memang diharuskan untuk penggunaan sistem amplop, disarankan bagi keluarga yang berpendapatan tetap bulanan, mereka dapat langsung membagi-bagi uang ke dalam amplop ketika menerima pendapatan. Untuk keluarga yang tidak tetap pendapatannya, lebih cocok pakai sistem catatan kas harian karena dapat membantu mengendalikan pengeluaran. Ya, itu aja ibu-ibu. Jadi sementara itu aja yang dapat saya sampaikan. Ini ada sebuah ice breaking ya Bu ya. Kalau saya tanya uang tidak cukup, jenengan jawab ya diatur dong. Kalau uang tidak cukup, ya diatur dong. kalau uang tidak cukup, ya diatur dong. Terima kasih Bu. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa moving.